kita katakan itu adalah untuk tipe-tipe analog ataupun cara-cara membaca yang ada, tapi kita juga kena tanpa disadari itu katanya pola membaca digital native itu polanya bisa F atau random. Walaupun belum memiliki digital kompeten yang tinggi gitu, itu tetap tidak masalah ya, Bu? Halo Tiper, selamat datang di channel Teknologi Pendidikan. Nah, pada podcast perdana kali ini bersama dengan saya, Mafi Muskila, dan ditemani dengan narasumber kita ada Ibu Dewi Salma Prawira Dilaga. Halo Ibu. Gimana Ibu kabarnya nih? Baik, Mafi juga bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Semoga teman-teman di sana juga kabarnya selalu sehat dan baik ya Bu. Alhamdulillah. Oke, dan gimana nih Bu, kesibukan saat ini sedang apa? Cari kesibukan, jadi manajer diri sendiri, sambil nulis buku. Oh, Masya Allah, produktif sekali ya Ibu Dewi ini. Oke. Betulnya nggak produktif, tapi itu buat mengurangi gejala Oh ya baik. Oke, mungkin itu sedikit tips ya teman-teman. Oke, nah pada podcast perdana kali ini kita akan membahas mengenai Beyond Digital Native. Oke, yang kita ketahui sama-sama ya Bu bahwa Beyond Digital Native itu kan berada di era digital gitu, di mana teknologi itu semakin kaya gitu. Dan Digital Native itu juga merupakan suatu generasi yang lahir pada era teknologi. Nah, kalau menurut Ibu Dewi sendiri, Digital Native itu seperti apa sih Bu? Oke, pertanyaan saya mau balik ke Mafi. Eh, Berapa jam dalam sehari Mafi pegang HP? Hampir 24 jam saya menggunakan handphone sih, Bu. Kira-kira kemana tempat yang tidak bawa HP? Eee, Pada saat beribadah, ke kamar mandi, atau pada saat tidur itu saya tidak menggunakan handphone gitu. Ya, kalau saya itu biasanya juga nggak pernah bawa kemana-mana kalau di rumah. Artinya kalau saya gunakan di kamar, yang namanya laptop, HP itu kecuali bepergian, Mhm. itu tidak saya bawa di rumah, Mmm. gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah kirim WA kok belum jawab, karena saya mungkin mondar-mandir, ngejar tukang sayur, kan saya bisnisnya sama Mang Ucup juga sekarang, gitu ya. Nah udah gitu, paling kembali ke kamar baru. Nah kalau saya megang HP terus bisa jawab, itu berarti saya sedang di kamar. Sedang di kamar, sedang bersembunyi, sedang bongkar buku, sedang asik sendiri, atau bisa sambil dengarkan musik. Oh, iya. Gitu. Nah, kalau yang saya lihat itu bedanya dengan digital native. Yang saya lihat itu bedanya saya dengan Mavi. Iya. Gitu loh. Artinya ada jarak. Jarak itu dari kebiasaan. Jarak itu dari gaya hidup. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Prensky itu jelas membuatnya itu awalnya dia itu yang merintis yang sebutan digital native. Satu Mhm. lagi digital immigrant. Iya. Nah, digital native itu karena dia merasa berbeda dengan anaknya. Kok Oh, anaknya iya. apa-apa buka gadget. Jadi dia pusing sendiri. What happens to him gitu ya. Ketika itu anaknya udah umur 9 apa 10 tahun udah Oh, udah main besar ya. main-mainnya gitu Heeh. gitu ya. Jadi artinya saya waktu kecil kata Pransky seumur dia itu berbeda dengan dia sekarang. Nah, baru itu setelah itu dia mungkin merenung muncullah bahwa ternyata dia sudah berbeda dunia karena pengaruh Digital. digital gawainya itu sendiri gitu. Kenapa dia bikin lihat anaknya bikin avatar di mana dia nggak ngerti hingga akhirnya dia tanya sama anaknya gimana sih bikin avatar nah gitu. Nah itu kan apalagi di zaman saya juga memang nggak ada gitu. Iya. Mafi kan tidak mengalami mesin tik. Iya, tidak Terus mengalami saya. kalau salah satu, kalau dulu belum ada korektornya, cabut ganti kertas. Artinya itu kan harus nol kesalahan ya Iya, dalam betul. mengetik. Lama-lama ada korektor. Pertama kali korektornya di pita.
Oh, Jadi gitu. kalau pita mesin tik merah putih hitam putih Iya, hitam itu putih. berarti itu ada korektor Oh, gitu. pitanya. Masangnya juga udah beda gitu. Jadi itu benar-benar dunia analog gitu. Hasilnya juga seperti itu gitu. Oke, mungkin kalau sekarang saya ngetik udah menggunakan laptop, komputer Ya, itu udah sangat ya. berbeda ya, Bu. Mengedit kan mudah kan, pilih, Iya, ganti kan iya. Dari gitu. handphone pun bisa gitu, Bu. Ya, Oke, tadi saya sempat mendengar nih, Bu, Ibu membahas mengenai digital imigran. hmm. Apa sih, Bu, digital imigran itu dan perbedaannya gitu dengan digital native? Ya, seperti tadi kan dari ciri-ciri kita tidak bicara ciri-ciri fisik gitu ya. Iya. Walaupun awalnya Prensky menyebutkan beda tahun lahir. Mm-mm. Sehingga adalah penggolongan generasi silent itu sebelum Perang Dunia era Perang Dunia Pertama kali ya. Ya. Terus kemudian ada generasi sampai dengan Perang Dunia deh. Setelah itu ada generasi baby boomers. Oh iya, saya pernah. Generasi baby boomers. Kemudian itu dari segi tahun juga bahwa itu mulai setelah tahun 45 sampai tahun 65-an. Berarti Hmm. saya masuk late generasi baby boomers lah itu 80-an itu mulai masuklah generasi pertama digital native Oh iya. gitu. Jadi yang sebelumnya itu dari sampai dengan baby boomers itu disebut digital immigrant. Kenapa? Karena kami harus menyesuaikan diri dengan dunia baru. Yang namanya imigran itu kan harus tahu budaya, harus tahu bahasa, di mana bahasa sekarang sudah beda gitu ya. Jadi awalnya itu memang dari tahun-tahun kelahiran. Tetapi sekarang ini kan udah muncul generasi yang disebut connected consumer. Oh iya. Ya, kenapa? Jadi itu bagusnya Prensky itu menyebutkannya itu adalah terkait dengan pola belajarnya. Mm-mm. Tapi sekarang generasi C, connected consumer, itu dikaitkan betul-betul dengan konsumen, pembeli gitu loh. Jadi ini pasar potensial yang harus dilemparlah segala macam teknologi untuk dibeli gitu loh. Nah, itu antara lain kalau kita lihat dari generasi itu, sehingga akhirnya kan kita kan katanya kemenangan paslon presiden itu gara-gara millennials ya, Iya. sehingga karena apa? Saya tidak setujunya itu karena millennials hanya dianggap sebagai voters, potential voters, itu yang tidak saya terima. Apa kebutuhan mereka, mengapa mereka seperti itu belum dijawab. Itu PR yang harus kita tagih sama pemerintah baru gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ciri-ciri lain itu sebetulnya ke pola pikir. Seperti tadi Oh Mafi iya. kan bawa hampir 24 jam. Iya. Saya ke sini bawa sih, tapi kalau ketinggalan pun tidak resah. Kecuali waktu itu kalau misalnya saya ketinggalan dompet, KTP itu saya masih resah gitu ya. Tapi dompet pun dulu pernah ketinggalan. Ke sini nih, Jakarta Bogor. Saya kan minta uang sama Pak Robinson. Artinya itu membuat saya resah gitu, naik Oh tol gitu. gimana gitu. Tapi sekarang kan dari HP kita transaksi juga bisa Betul. gitu. Tidak hanya transaksi, Bu. Kalaupun ketinggalan KTP Mm-mm, gitu tadi Ibu mm-mm. bilang, kita udah bisa mengakses melalui KTP KTP digital. ya. Iya. Jadi eh nafas kehidupan itu seolah-olah ada di gadget. Itu yang ingin saya hapus karena tanpa disadari oleh ciri-ciri milenial yang lain itu ada mereka tergantung dengan gadget. Oh gitu. Hmm, jangan sampai gitu loh. Artinya itu kita diperbudak teknologi. Orang TP harus sadar dengan keamanan Iya, betul. berdigital gitu loh. Oke, tadi berarti kalau misalkan digital imigran itu dia yang sedang beradaptasi gitu ya, Harus Bu? beradaptasi dengan Dengan dunia budaya. baru. Nah, kalau digital native-nya itu mereka yang sudah jauh mengenal teknologi, yang sudah kemana-mana bawa gadget, bawa handphone gitu ya. Nah, tadi Ibu sempat menyebutkan gitu bahwa pengen menghapus orang yang bawa gadget terus gitu. Nah, itu apakah gadget itu bisa merubah gaya hidup manusia 360 derajat atau memang hanya suatu kebutuhan gitu, Bu? Ya, kita anggap bahwa itu gadget itu sebagian dari eh, kebutuhan sekarang ya. Iya. Tapi tidak untuk ketergantungan hidup kita Oh, gitu. Itu gadget sangat membantu dan itu saya akui gitu ya. Saya akui jadi kadang-kadang mungkin juga melihat
di kanan kiri kalau udah ngobrol sama tetangga kayak gitu ya, waktu itu ada cerita apa sampai ya Bu nanti saya dibantuin sama anak saya untuk kalau ini begini gini barangkali dari HP gini gini, terus saya bilang enggak terima kasih, saya bilang gitu ya. Jadi saya nggak pernah bilang gitu pernah juga ada ibu-ibu dulu menunggu Grab, sedangkan waktu itu saya mengantar kakak saya ke depan nunggu Grab juga Heeh. karena dia bingung nggak tahu, ya udah saya bilang saya pesenin aja ibu mau kemana dan gitu, itu saya tolong gitu, jadi dia juga tidak menyangka gitu loh. Dan itu awalnya dia ragu benarkah saya bantu dia gitu udah mencari gitu kan, Iya. saya bilang yang saya nggak bisa itu gosen, tapi kalau pesan Grab buat orang lain saya bisa gitu gitu ya. Ada faktor tertentu, ada fitur tertentu yang saya tidak bisa lakukan lewat Oh, iya. gawai, mungkin saya masih malas untuk menelusuri gitu gitu loh ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang ciri-cirinya apa dari tahun kelahiran mungkin saja, karena seperti Mavi kan saya hanya bisa bercerita tadi soal mesin tik, Iya. bagaimana saya begitu kemudian pindah dari mesin tik itu ke mesin tik listrik, ke komputer, karena saya udah tahu TV juga. TV kan baru tahun 62 di sini. Saya kecil itu masih hitam putih TV-nya, suka ngeblur juga gitu. Itu antara lain. Jadi itu kami generasi digital immigrant tuh tahu perjalanan. Dan satu hal yang mungkin jadi ciri-ciri generasi digital natif itu adalah percaya dengan instan. Tapi saya tidak, karena eh, komputer saja dipersiapkan sejak ada mesin tik dulu, ada Iya. TV dulu. Iya. Jadi itu hidup ini nggak ada yang instan. Iya, semua sudah dipersiapkan ya, Bu? Perlu waktu, Iya, perlu persiapan, perlu pikiran, perlu pengorbanan betul. gitu. Oke, tadi berarti teknologi itu bisa menjadi suatu kebutuhan dan juga bisa menjadi suatu mengubah gaya hidup gitu ya, Bu. Mm, Tapi bagaimana balik lagi bagaimana kita apa menggunakannya itu ya, Bu, ya. mengaturnya gitu. Mm. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, Bu, kalau misalkan dari tadi kan sudah banyak ya, Bu, generasi-generasi yang banyak menggunakan teknologi, bahkan budayanya mereka pun sudah terbawa dengan teknologi gitu. Nah, apakah itu menjadi suatu dampak positif atau dampak negatif tersendiri gitu bagi mereka? Ada positif, ada negatifnya Iya, ya. betul. Jadi itu bagaimanapun tuh kalau buatan manusia kan tidak pernah ada yang sempurna ya. Iya. Itu. Jadi gini, eh yang harus kita sadari sebetulnya apa yang kita lakukan dengan HP itu. Kita kan baca layar, Iya, betul. menatap layar gitu ya. Jadi bukan menatap orang gitu ya. Jadi sebetulnya budaya podcast harusnya dilihat bahwa itu interaksi langsung tetap kita perlukan, bukan hanya untuk merekam begini, tetapi juga bahwa ternyata manusia itu diperlukan kehadirannya secara fisik, reality gitu loh. Bahwa itu yang diperlukan juga, bukan karena ada lewat Zoom. zooming gitu ya, lewat platform itu, bukan hanya itu gitu loh. Jadi yang tanpa kita sadari kita terus menatap layar. Pernahkah kita menatap pemandangan kalau kita Exactly. jalan menikmati, tapi kan kita begini terus Iya, betul. gitu. Nah, ada sih kalau dari segi kesehatan itu kan ada penyakit-penyakit eye strain gitu ya. Mhm. Kemudian ini ya tense muscle, ini yang shoulder apa ya? Apa sih sakit Sakit, eh, pegel gitu ya, bahu, pegel, gitu. Nah, itu antara lain gara-gara gawai iya, juga gitu loh. terkadang saya suka merasakan seperti itu sih, Bu. Masa sih? Emang Pegel umur kalau berapa, Mafi? kalau ini sih, Bu, kalau mungkin kalau terlalu banyak menggunakan laptop Oke, gitu. oke. Jadi saya pikir itu ada salah satu sisi ininya gitu, Nah, iya, negatif dan positif. Jadi kita katakan gunakanlah, kalau bagi saya sih gunakanlah teknologi dengan pada tempatnya. dengan bijak ya, Bu, Iya, berarti? betul gitu. Jadi barangkali kalau digital immigrant seperti tadi itu ada yang nggak percaya diri juga. Kalau saya sih ya udah, kalau salah salah aja. Emang kenapa gitu loh? Ya udah tunggu dulu aja, mungkin belum juga bisa gitu. Saya nggak gitu loh. Jadi kadang-kadang mungkin ada orang yang mencoba juga membantu saya begini-begini gitu. Sekali waktu di rumah ada kakak saya yang mau zooming gitu, awalnya kan belum, sekarang udah bisa gitu ya dulu. Terus teriak-teriak, terus ada keponakan saya lewat, tanya ke saya,
tunggu ya habis UA katanya gitu, nanti ke sana mau bantuin saya, maksudnya koneksi dengan laptop Laptop. dengan ini gitu segala macam. Terus, udah dia nggak usah ditolong, bisa sendiri, sini aja, diamin aja katanya. Jawabnya gitu sih gitu. Oh gitu, ya udah katanya gitu. Jadi mungkin maksudnya sih mau nolong, jadi kakak saya bilang nggak usah, dia sih biarin aja gitu. Oh ya udah deh, saya pikir saya ketawa aja gitu, ya udah apa ajarin aja Wak, saya pikir bilang gitu gitu loh. Jadi itu antara lain, dan itu butuh waktu gitu. Iya. Kalau saya paling mentok dulu pernah hilang ya office tuh, saya tanya Pak Imbar juga. Akhirnya kan harus beli office. Dulu Iya. pernah gitu loh. Saya pikir entah apa ya, masa bodoh. Karena saya pikir ya udah kalau salah salah aja, kenapa mesti pusing gitu loh. Jadi saya juga nggak berusaha untuk langsung bisa gitu. Cuma kan tahu sekeliling saya ini sudah mulai berubah. Kemudian ya mungkin yang menolong karena pekerjaan saya ya. Saya Iya, ketemu betul. Mavi gitu. Artinya interaksi saya dengan generasi-generasi yang disebut millennials, digital native itu sudah biasa-biasa aja gitu gitu. Tapi kan ada orang yang nggak biasa Iya, betul. gitu. Nah, tadi Ibu sempat menyinggung mengenai Zoom meeting ya, Bu. Nah, di akhir-akhir ini gitu, di beberapa tahun ini itu kan perkuliahan, pembelajaran itu kita udah banyak yang daring melalui online gitu ya, Bu, online course. Nah, menurut Ibu gaya belajar mahasiswa ataupun peserta didik yang menggunakan gadget itu bagaimana sih, Bu? Iya. Sekarang mau saya tanya, hobi Mavi apa? Saya sih hobinya membaca, tapi bukan, saya nggak begitu suka baca novel, saya lebih suka baca, cerita tapi yang tidak terlalu tajam gitu. Lebih ke cerita fiksi, tapi bukan yang, Buku buku bacaannya digital atau analog, saya, berwujud maksud saya? ada yang saya nggak begitu suka baca buku digital, Bu, kebetulan. Saya lebih suka baca buku yang Oke. langsung. Artinya itu kan asumsi-asumsi lebih menyukai digital itu perlu dipikirkan ya, masih Iya, hipotesis ya, masih harus dibuktikan gitu. Tidak semua digital native, tidak semua millennials suka membaca secara digital. heeh. Karena memang itu ada pengaruhnya gitu ya. Jadi yang harus kita sadari Mavi, bahwa ternyata itu ada pola-pola sejak awal juga. Apakah itu digital natif juga punya pola membaca digital, Heeh. tapi sebelumnya pun kita juga sebetulnya di dunia ini banyak pola membaca. Jadi pola membaca itu ada yang tanpa kita sadari, kita membaca huruf Latin mulai dari mana? Kiri ke Kiri, kanan. iya, Kalau baca Al-Quran dari kanan ke ke kiri. kiri, kemudian ikut beraturan turun ke bawah ya. Iya, betul. Oke. Tulisan Jepang dari kanan ke bawah, vertikal ke bawah. Artinya kalau kita katakan itu adalah untuk tipe-tipe analog ataupun cara-cara membaca yang ada, tapi kita juga kena tanpa disadari itu katanya pola membaca digital native itu polanya bisa F atau random, Mmm. tidak selesai secara digital gitu, tidak selesai. Jadi pola F itu baris 1 baris 2 itu yang dibaca, kemudian baris tiganya agak males ke Oh bawah ya, ke bawahnya ya? ya, Heeh. paling dilihat di sebelah sini. Nah itu jadi polanya huruf F besar gitu ya, itu tanpa kita sadari atau random, lompat sana lompat sini gitu loh. Iya. Jadi kalau ada link klik sana klik sini, jadi dia tidak sadar bahwa itu lompat kanan kiri sedangkan dia belum tuntas membaca. Itu bahayanya gitu ya. Jadi itu bahayanya pola membaca random dan pola membaca F. Kalau pola membaca F itu hasil penelitian Mmm. eye movement. Jadi bola mata yang diteliti, dan itu bola mata adalah topik yang topik favorit peneliti dari dokter mata, dari segala macam yang terkait dengan kesehatan mata satu. Yang kedua secara sosial psikologi itu pola membaca. Jadi itu banyak gara-gara bola mata gerakannya, eye tracking itu, eye movement tracking itu juga menjadi lebih hangat dibicarakan Iya. gitu. Itu kayak yang di TP itu ada topik tertentu, dulu kan masih ada trennya media pembelajaran. Nah, itu kayak begitu gitu.
Ya jadi, memang, berbeda-beda juga kali ya Bu, setiap Mhm. orang gitu gaya belajarnya. Tapi kan, akhir-akhir ini karena, banyak menggunakan teknologi gitu, membaca pun diharuskan juga menggunakan teknologi karena, bahan belajar pun dari, online gitu dan Mhm. itu membuat, mungkin banyak, mahasiswa ataupun peserta didik yang tadi ya Bu, malas membaca gitu ataupun bahkan membacanya hanya F gitu ya tadi kata Ibu, ataupun sekilas-sekilas gitu. Nah, karena seperti itu, menurut Ibu nih, Ibu juga, pernah ya Bu, belajar atau mengajar gitu melalui daring atau, sinkronus gitu ya Bu. Nah, itu bagaimana sih Bu, pola pikir atau tingkat berpikir mahasiswa, pada saat pembelajaran, secara daring ataupun sinkronus itu Bu? Yang jelas saya tidak bisa membaca gesture, Oh, body language. hanya bisa melalui ucapan gitu Iya, ya Bu? makanya tadi kan saya bilang kok beda ya, ketemu di layar, ketemu di real time, reality gitu loh. Jadi, bagi saya tetap ada momen tertentu yang kita katakan kita harus interaksi begini. Harusnya mungkin, generasi Mavi ini sering-sering mengadakan pelatihan live without gadget. Live without gadget. Oh iya, itu artinya mengenal diri sendiri dan mengenal sekeliling. Bagaimana kita getting along dengan teman gitu ya. Jadi artinya kita kan kenal gitu loh. Artinya kita kenal, kita care, tapi kan kita juga tidak bisa lepas bahwa orang tersebut baik dan buruknya buat kita. Ya, Termasuk kita pun juga buat dia gitu. mhm, Artinya itu kan belajar berkonsolidasi dari segi karakter, itu kan yang tidak bisa dilakukan lewat daring. iya, Jadi sosialisasi hidup bersosial yang sebenarnya gitu. Jadi daring itu keburukannya itu adalah seringkali membuat kita lupa berinteraksi dengan yang dekat, tapi dengan yang jauh aman-aman aja iya, gitu loh. Jadi artinya misalnya kita pergi berdua, mhm. lalu katakanlah mau naik pesawat, nunggu, udah boarding, nunggu tinggal dipanggil. Terus kita duduk bersebelahan nih, tapi kita nggak komunikasi Iya, gitu. Nah bedanya mungkin, saya pernah duduk juga bersebelahan, artinya sekali waktu ini saya pergi dengan teman-teman dari Prenada. Di depan saya, di kafe kami. Nah, kami mengobrol begini, terus bercanda, ledek-ledekan, ada yang ngata-ngatain, ada yang lagi berantem kayak gitu. Dan itu saya udah tahu antar siapa yang suka berantem, orang-orang Prenada itu. Tapi setelah itu saya dengan, manajer produksinya, kita lihat, nyolek dia ke saya, "Bu, lihat deh, apa, tuh dia." Seumuran Mavi, sepertinya memang duduknya berhadapan sih dan kayaknya itu berteman ya. iya. Betul berteman, tapi mereka tidak ada interaksi langsung. Mereka sibuk sendiri-sendiri, itu bedanya generasi masih digital imigran dan generasi digital natif. Itu ciri-cirinya gitu. Artinya sifat. Tapi sebetulnya sih apakah seseorang itu digital natif, digital imigran Imigran. juga tidak tergantung dari tanggal lahir aja atau usia gitu ya. Tetapi itu juga dari pola pikir. Yang penting itu Mmm, mindsetnya. berarti pola pikir juga berpengaruh terhadap apakah dia digital imigran ataupun digital natif Iya gitu ya, Bu? gitu. Jadi ya kalau katakanlah orang yang senang zona nyaman, mohon maaf itu mau lahirnya tahun-tahun 2000 juga tetap aja buat saya itu digital imigran. Karena dia tidak berusaha untuk menyesuaikan diri gitu loh. Bagaimana kita mingle dengan kehidupan yang ada teknologi itu sendiri gitu. Iya, oke, mungkin kita masuk ke generasi gitu kali ya, Bu, tadi Bu Mm, sempat mm, menyinggung generasi. Kita kan banyak ya, Bu, mendengar istilah-istilah mm, generasi Z, generasi milenials gitu. Nah, kalau misalkan digital native ini tuh, dia termasuk ke golongan, generasi yang seperti apa sih, Bu? Apakah dia masuk ke millennials atau ke Z gitu, atau X mungkin? Itu orang itu egonya itu ya mau pakar mau siapa ya, Iya, egonya besar-besar gitu seperti Prensky itu kan hantemannya banyak tuh gara-gara digital natif. Nggak bisa dong katanya kayak begitu. Ini harusnya kan dibagi ada seperti tadi generasi silent baby boomers, kemudian digital immigrant, digital native, Gen Z dan lain sebagainya. Eh, istilahnya itu banyak iya, gitu ya. Jadi banyak dan saya pikir
tetap aja ahli itu pengen ke depan itu nama dia gitu, egonya itu ada. Jadi saya tidak mengatakan mana sih yang sebetulnya, yang mana yang disebut digital native, generasi Z, generasi C dan lain sebagainya. Walaupun memang kita tahu penggolongannya, hanya yang kita waspadai itu seperti saya kata tadi, C, connected Ya, consumer. connected consumer. Nah, connected consumer itu sebetulnya tanda kutip pasar. Pasar itu adalah orang yang mampu membeli dan itu dibikin harus mau membeli gitu loh. Jadi artinya seperti katakanlah itu majority voters dari generasi millennials, ya saya sayangkan disadarinya hanya sebagai voters karena itu sudah ada. Jadi ada survei itu sekian persen itu pemilih aktif tahun 2024 itu adalah millennials. Millennials. Jadi dijadikanlah itu pasar voters gitu loh untuk vote getting gitu loh. Itu yang saya pikir kurang setuju. Tetapi apa sebetulnya yang mereka butuhkan itu kan juga yang harus kita pikirkan. Lalu seperti apa sih hidup mereka gitu Iya. loh. Ya seperti tadi pola membaca itu kan ternyata ketika mereka membaca itu sekarang secara digital, mereka seringkali dihadapkan pada pilihan. Kalau udah biru itu kan bisa langsung klik. Padahal mereka belum selesai gitu kan. Itu Oh iya artinya benar. hypertext ya digunakan, jadi hyperlinknya. Jadi terus mereka lihat apakah mereka sudah tuntas membacanya. Belum. Belum. Dia hanya mencet-mencet aja. Gitu, siapa tahu itu baru 1 2 kalimat atau 3 kalimat Ah, dan mereka bosan gitu. bosen terus ganti. Nah ternyata hidup mereka itu dalam pola membaca yang kecil aja itu banyak pilihan, tetapi kebanyakan pilihan itu membingungkan. Iya. Jadi itu baru kita saya katakan, saya terus terang aja dengan buku ini pun saya juga makin senang, apa bukan makin senang tapi makin paham bahwa ternyata mereka pun diberikan pilihan-pilihan yang sulit. Iya. Jadi artinya kehadiran teknologi di sisi lain mempermudah hidup mereka, tetapi juga mempersulit mereka. Jadi ada gejala cognitive overload gitu loh. Kelebihan berpikir sehingga nggak mudeng, nggak dong gitu loh. Itu yang sering saya pikir yang harus kita perhatikan, gimana yang mereka itu tidak memberikan tidak terlalu banyak pilihan. Ada pilihan tetapi maksudnya tidak membuat mereka itu bingung. Pilihan ini tuh pilihan yang seperti apa gitu? Seperti pilihan yang bingung atau menggoda. Artinya begitu lihat ada link, penasaran lihat, Oh kan iya. nggak sadar. Iya. Lebih menarik linknya gitu ya Bu daripada bacaannya gitu. Belum selesai membaca, padahal Iya. mungkin di bawahnya gitu loh. Jadi klik aja gitu. Artinya apa? Eh, Kalau saya itu sekarang saya berpikir ulang ketika buku saya itu saya pikir oh ya nanti bukunya buku digital dong. Alright. Tetapi kalau saya pakai link terbuka itu kan terlalu banyak menggoda, kecuali kalau itu emergency darurat. Sekarang saya memakai link itu emergency darurat, kemudian saya alihkan ke QR code. QR code itu manfaatnya itu adalah menyembunyikan link. Kalaupun ada link tapi dia kan perlu dua medium kan, yang satu bisa, yang satu harus gawai, yang satu lagi boleh kertas, Iya. boleh gawai lagi, boleh kain apa untuk QR code, apapun itu Ya gitu kalau ya. kode bisa pakai apa aja gitu. Artinya itu kan harus ada effort yang Betul. khusus gitu loh. Sehingga kalau misalnya saya eh, memberikan link, paling tidak kalau secara digital mesti ada HP 2 dong. Iya. Kalau cuma satu kan nggak Kan jadi iya. gitu loh. Nah itu yang harus kita pikirkan gitu. Artinya kalau membuat atau menulis buku untuk digital native, salah satunya pikirkan soal link itu. Jangan sampai mereka tergoda, jangan sampai mereka bingung. Gitu. Ternyata mereka bisa bingung, tergoda juga. Gitu. Iya. Jadi harus dipikirkan secara matang gitu ya Bu terkait dengan bahan bacaan lalu juga mengenai link-link yang disertakan gitu. Nah tadi di sebelumnya gitu Ibu bilang kalau misalkan kita nih seperti saya gitu dan generasi-generasi digital native lainnya itu perlu adanya pelatihan gitu ya Bu atau webinar mungkin ya untuk tanpa gadget gitu. Nah sebenarnya kebutuhan-kebutuhan apa sih Bu yang memang diperluin gitu untuk generasi digital natif ini agar mereka tuh tidak terlalu terjerumus gitu, terlalu jauh ke teknologi-teknologi yang mungkin terbilang agak negatif gitu ya Bu. Ya, karena saya pikir eh,
yang namanya sehat ya, sehat itu bukan kata sifat. Sehat itu kata kerja. Artinya sehat itu bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat hati, Hati, sehat pikiran, mental ini. ya gitu. Sampai detik ini saya tidak bermain sosial media, kecuali WA WA pun tuh limited gitu. Jadi limited itu bukan hanya untuk teman-teman atau kenalan saya tertentu, dengan saudara pun. Ini ada 2 orang kakak saya yang sudah nggak ada, itu biasanya jadi bemper saya. Kalau ada berita dari saudara, dia yang ini. Kalau saya bilang kenapa nggak begini, dia yang menyampaikan kayak gitu-gitu gitu loh. Karena tahu jeleknya adeknya ini yang ini gitu ya gitu loh. Jadi itu antara lain artinya saya mengurangi gitu ya, satu itu. Kenapa? Karena saya pikir saya perlu mengelola emosi saya. Saya tidak mau ini dengan pikiran orang gitu loh. Artinya saya hanya percaya, bukan percaya, berinteraksi dengan orang-orang tertentu yang betul-betul paham jelek-jeleknya saya gitu loh. Artinya mereka sudah siap dengan kejelekan saya, sudah bisa memaafkan kejelekan saya gitu dengan interaksi dengan media sosial gitu loh. Bayangkan kalau media sosial itu kita pakai sembarangan. Jadi kalau misalnya gini, eh Mafi kesal dengan siapa, Ilyas ya. Mafi kesal dengan Ilyas tuh. Terus Mafi kesal itu uring-uringannya di sosial media, itu sama dengan gini, di lapangan bola Mafi teriak-teriak pakai toa. Ilyas tuh ya begini-begini ya. Nanti kan orang bilang ini siapa nih yang lewat, bilang orang kenapa nih ODGJ. Stres gitu ya, Bu. Nah, itu adalah harus kita jaga gitu. Itu salah satu upaya saya untuk menyederhanakan hidup saya gitu. Artinya menggunakan media sosial dengan bijak gitu, karena kan orang banyak yang lupa bahwa Iya, itu adalah ranah publik betul. gitu ya. Jadi yang benar aja lewat di lapangan teriak pakai toa, yang kita omongin teman, padahal yang lewat siapa aja, yang nggak kenal emang siapa dia, yang ngomongnya juga siapa, yang diomongin siapa. Nah itu salah satunya yang saya pikir yang harus kita jaga untuk kesehatan pikiran kita, kesehatan hati kita gitu. Itu salah satunya harus sadar mengelola gitu loh ya, gunanya mengelola sekali hidup tanpa gawai gitu. Itu Oke, antara baik. lain salah satunya Mm-mm. gitu. Coba, karena itu hampir 24 jam gitu. Iya, betul sih. Terlalu banyak gitu ya, Bu, terlalu Hmm, berlebihan gitu. hmm, Oke, berarti suatu kebutuhan juga nih buat para generasi digital natif hmm. gitu untuk menyadari bahwa kesehatan bukan hanya kesehatan fisik gitu ya, Bu, melainkan juga kesehatan mental, Ya, kesehatan otak gitu, hati hati juga juga kita gitu. Jadi jaga. ya, perlu, dikurang-kurangin lah gitu, hal-hal yang tidak penting dengan menggunakan, gadget Hmm, ataupun hal-hal yang, berbau, teknologi hmm. gitu. Nah, menurut Ibu sendiri dalam proses pembelajaran, apakah dengan hadirnya digital natif, dengan hadirnya, banyak teknologi ini bisa, memberikan fasilitas gitu buat, dosen, guru, ataupun peserta didik dan mahasiswa? Bisa aja sih, tetapi masalahnya itu adalah digital native itu tergantung dari juga digital competence ya. Ada yang mungkin melihat teknologi itu pure sebagai teknologi, artinya ketika kita belajar dengan menggunakan gawai, apakah gawai itu yang membuat kita belajar? Oh, iya. Ya, jadi Atau ada hanya dua. sekedar belajar Ya. gitu? Ataukah kita memanfaatkan untuk belajar? Jadi kalau misalnya menggunakan gawai, kita bisa terpesona oleh gawainya, bukan kontennya. Gitu ya. Penasaran nih, ini platformnya apa nih? Terus begini, satu itu. Yang kedua, harusnya kan kita fokus ke konten gitu. Ya itu harus kita sadari, karena ternyata memang teknologi itu bisa untuk pihak-pihak tertentu itu bisa menjadi sebagai mainan. Ya, lupalah nanti bermain gitu gitu ya. Jadi itu antara lain yang harus kita pikirkan untuk pembelajaran itu, jangan sampai membuat terpesona oleh Hal-hal yang teknologinya. teknologi ya, yang Mm-mm. berlebihan Iya gitu ya, Bu? gitu loh. Artinya eh, mungkin ya memang untuk yang tidak terbiasa, kalau pelatihan menggunakannya di pengayaan aja lebih dulu gitu ya. Jadi jangan sampai langsung masih mencari-cari. Jadi artinya itu
mereka perlu waktu untuk menyesuaikan diri Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk platform diskusi seperti Zoom atau MS Team gitu ya, itu kalau belum biasa latihan dulu, untuk latihan untuk menggunakan saja, nanti latihan untuk memanfaatkan gitu. Memanfaatkan itu apakah itu guru memanfaatkan gitu. Oke, berarti semua harus dilatih dulu ya Bu, baru terjun langsung gitu Dikondisikan ya. gitu, artinya supaya disiapkan mentalnya supaya menggunakan teknologi itu dengan sebenarnya Oke. gitu. Nah, tadi ada juga nih Bu, Ibu kan sama digital kompeten ya Bu. Nah, bagaimana dengan dosen ataupun mahasiswa yang belum memiliki hal tersebut gitu Bu, tapi sudah dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang sudah semakin canggih gitu. Ya, tapi mungkin gini, generasi Mavi kan lihatnya udah HP udah ada. Iya, sudah ada. Kan saya belum pakai HT dulu, saya taunya HT dulu sebelum HP. Iya. Gitu ya. Itu artinya apa? Bahwa HP itu udah bagian dari hidup, jadi koeksis dengan Mavi itu sendiri. Tapi kan kalau generasi saya bukan, artinya memang perlu disadari bahwa itu ada digital competence, kecuali nanti kan Mavi sebagai mahasiswa TP kan mau tidak mau kan pasti berkenalan apa tuh template, apa tuh platform, apa tuh Iya, software dan lain betul. sebagainya. Artinya itu kan hal lain, dengan sendirinya itu akan meningkat digital competence-nya. Yang penting itu kalau untuk pengajar, untuk siapapun itu mencari barang. Coba Mafi pernah nggak mencari barang online kesulitan? Pernah. Ya, karena itu ada yang berbeda keahliannya, ada web search. Wah, Web search dengan digital competence itu beda. Kalau digital competence itu berkenaan dengan penggunaan gawai, kalau web search itu dengan mencari logik kognitif. Bukan berarti pakai gawai nggak pakai kognitif ya, gitu. Tapi artinya kita mencari barang nih dengan jumlah yang tidak jelas, iya. dan di mana lokasi barang itu nggak pernah jelas, karena dunia virtual itu kan ada dan tidak ada penampakan. Judulnya dinyalakan gawai kemudian dibuka ada, dimatikan semuanya bless, raib gitu loh. Nah itu kita kan nggak jelas. Jadi untuk pihak tertentu itu web search skill, jadi soal teknologi mereka boleh dibantu gitu. Iya. Gitu artinya digital competence mereka bisa diperkaya sambil lalu ini pakai ini gimana ya, ini pakai itu gimana ya, gitu loh. Gitu ya, kayak saya di sini nyalain laptop kan Laptop, udah mati tuh backlight apa keyboard. keyboardnya, sama Pak Imbar dinyalakan, terus kemarin ini eh, mati lagi. Hmm. Saya pakai yang diberitahu oleh Pak Imbar, kok nggak nyala. Akhirnya lama-lama saya googling, oh iya kalau laptopnya ini carinya begini gitu loh. Oh ternyata pas saya perhatiin kok nggak kebaca, udah pakai kacamata plus tetap nggak kebaca. Ambillah center gitu ya, Iya. flashlight gitu. Jadi saya pikir oh ini pas itu ada icon kayaknya keyboard deh ini, nyala gitu. Artinya itu kan digital competence saya kan setback gitu Iya. loh. Tapi buat saya pikir sambil jalan, saya kerja tetap biarin aja, orang yang bikin laptop bukan saya kok. Saya pikir biarin aja, kalau saya nggak ngerti tenang aja, dan oh iya bener gitu, gitu loh. Oke, jadi kalaupun belum memiliki digital kompeten yang tinggi gitu, itu tetap tidak masalah ya, Bu? Ya web search-nya diajari saja cari Iya, barang, artinya cari barang yang benar. Di YouTube kan nyari, iya. cari mau apa yang dicari Banyak gitu. gitu ya, Bu? Banyak, nggak jelas banyaknya. Tapi tunggu dulu, tapi kan kita kan awalnya kan yang dicari apa, misalnya Mavi sukanya apa, oh film, film apa nih, saya terus terang aja kalau drakor saya nggak suka, mukanya sama Oh, semua, nggak pernah beda. Padahal saya dulu tuh punya teman Korea, kalau orang bilang drakor kan saya paling benci orang ngebahas drakor gitu ya. Nah terus tapi kan bisa drakor judulnya apa, iya. tapi kan saya nggak tahu Mavi bisa nggak huruf Korea, baca huruf Korea. Enggak, saya nggak bisa. Ya, berarti artinya yang dicarikan yang tulisan Latin kan Iya, judulnya. Oke, punya keyword nggak buat mencari itu? punya. Nah, oke, berarti keywordnya spesifik kan, bahwa Iya, itu harus ada tulisan Latin, heeh. baru cari begitu judulnya apa, tentang apa gitu kan. Ya udah, oke. Artinya itu kan sudah pola berpikir untuk mencari di YouTube. Tapi di mana gitu yang kita cari lebih khusus lagi apa dengan konten? Kita kan harus punya wawasan juga gitu. Jadi Oh, web search-nya itu kita menyusun keywords itu juga ada kognitifnya gitu. Nah,
Kalau digital competence yang penting itu udah tahu laptop, menggunakan standar yang umum nggak apa-apa. Nanti digital competence bagi saya itu bisa meningkat dengan sendirinya. Gitu. Seiring berjalannya waktu sambil menggunakan Betul, gitu ya lama-lama Bu. kan kenal nih pasti ya Iya. dikadalin komputer, tuh bahasa dikadalin lagi gitu ya. Ini masa sih kalah sama komputer yang bikin orang juga gitu loh, Iya. gitu. Tapi terus terang ya, jangan pernah bilang, saya terus terang dengan kata smart atau cerdas itu agak risih. Oh, Kenapa? Kenapa yang dibilang pintar itu gawai? Yang pintar tuh yang bikinnya. iya manusianya ya Bu. Betul. Itu kan dapat mikir Iya betul sih. gitu. Teori-teori belajar kita kan diadopsi oleh orang komputer. Iya betul. Deep learning. Jadi sebelum komputer itu pinter, artinya yang programmingnya computer scientistnya juga harus deep learning dulu, baru dia Ada. deep learning komputer Iya, gitu loh. ada manusia di baliknya yang lebih Oh pintar ya, gitu ya Bu. itu yang manusia yang telah belajar sebelumnya, Iya. yang katanya jadi ulil amri gitu. Oke, sudah lumayan panjang nih ya Mm-mm. Bu, pembahasan kita gitu dan jadi kesimpulan pada obrolan kita kali ini bahwa digital natif dan digital imigran itu memang suatu hal yang berbeda tapi dia saling berkaitan gitu, bahwa digital imigran adalah mereka yang sedang atau beradaptasi dengan budaya-budaya baru gitu, sedangkan digital natif adalah para generasi yang lahir di masa teknologi yang sudah semakin kaya gitu. Dan bahkan para digital natif pun itu tidak boleh terlalu apa ya, terlalu berlebihan gitu ya Bu, Terlalu menggunakan berlebihan, teknologi gitu. Semua ada porsinya sedikit masing-masing. berjarak dengan teknologi ya, Iya. belajar. Iya sedikit, jangan terlalu gadget, terus jangan sampai 24 jam gadget kali ya Bu. Oke, bahkan belajar pun juga jangan terus-terusan menggunakan gadget kali ya Bu ya. Sesekali mungkin menggunakan buku yang secara fisik gitu, atau bahan ajar lain yang Iya. secara fisik atau secara langsung gitu. Oke, mungkin itu bisa menjadi suatu pembelajaran juga ya Bu bagi tipers yang sekarang sudah memasuki era digital natif gitu. Nah, mungkin pembahasan kita sampai sini dulu kali ya Bu. Terima Iya, kasih boleh. banyak Ibu Dewi Sama-sama. sudah mau berbincang pada hari ini. Nah, tipers, kita akhiri dulu percakapan kita, obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.